karena Amar tidak bisa membayar apa yang diminta saat itu, kemudian kan ada harus bayar juga uang, maka dia sudah nggak punya apa-apa, nah dipenjaralah di situ. Jadi yang buat ibu sedih sebetulnya kondisi Amar Zoni atau perlakuan yang diterima oleh Ya Amar Zoni? perlakuan kan nggak manusiawi menurut saya. Asas kemanusiaan dan asas keadilannya apa? Kalau misalnya Pak Dirjen mengatakan itu satu linting yang puluhan kilo, mana? Kan dia cerita bahwa polisi memeriksa sampai jam 3 subuh setelah itu. Jam 3 sore diketemukan, ya. Lalu disuruh lapor sama petugas itu ke polisi. Polisi memeriksa sampai jam 3 pagi. Tapi tidak termasuk Amarnya. Ya, Termasuk Amar. Amar termasuk. Tapi ada teman-temannya. Jadi diperiksa lah. Nah, mungkin itu hasil pengembangan dari polisi. Justru itu jeleknya kalau narkoba itu dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang tadinya hanya pengguna itu bisa direkrut oleh para itu untuk para bandar untuk nanti kalau keluar jadi bandar, jadi pengedar gitu. Yang tadinya hanya pengguna. Pegawai lapas harus sedemikian rupa dapat penghasilan yang memadai agar banyak orang menjadi orang-orang baik menjadi petugas. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Kasus hukum yang merundung seorang Amar Zoni yang membuatnya kini harus mendekam di lapas super maximum security untuk warga binaan yang high risk masih terus dipelototi oleh publik. Setidaknya ada dua alasan. Tersebab satu, Amar Zoni adalah public figure, selebritas. Seorang pengen tahu latar belakang seorang selebritas. Yang kedua, Amar Zoni lagi-lagi tersandung kasus narkotika untuk ke-4 kali. 3 yang pertama terkait dengan pemilikan, penyalahgunaan, pemakai. Yang terakhir ini nggak main-main tudingannya. Dakwaan jasa menyatakan Amar Zoni terkait dugaan peredaran narkotika di dalam rutan Salemba. Mas Reza Integrity Amril, ada tambahan? Ini orang kerja sendirian atau enggak? 4 kali loh. Iya. Itu aja lah. Itu ya. Nanti kita coba dalami lagi sama narasumber yang sudah mengesumsi kita ya. Kita akan segera berangkat bersiar, tapi seperti biasa jangan lupa subscribe dulu dan ikuti akun Instagram atau medsos kami di @diskursusnetwork dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya perkenalkan narasumber kita. Di seberang sana, menyerong dengan kita, ada Ibu Titi Haryati. Beliau adalah Waalaikumsalam. Sobat TN pasti kenal, belakangan sering muncul di TV. Ibu Titi adalah disebut-sebut ibunda angkat dari Amar Zoni. Beliau juga aktivis anti narkoba, tergabung dalam Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia. Betul, Bu ya? Kira-kira seperti ini. Ya. Jadi pasti relevan banget dengan konteks kasusnya. Selamat datang ya Bu Titi. Terima kasih diundang. Di sebelahnya ada Pak Dindin Sudirman. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan semasa Kementeriannya Hukum dan HAM. Ya. Kalau sekarang nggak lagi ya Pak ya? Nggak, ya. Tapi masih mencermati kasus-kasus aktual ya Pak, Jelas, terutama ya. kasus Amar Zoni Pak. Betul. Ya. Terima kasih Pak Dindin sudah datang. Harusnya kita mainkan ya. Lanjut, Mas. Ke Ibu dulu deh. Ladies first. Ibu terakhir muncul di depan publik ketika sidang perdana. Sidang perdana Amar Zoni 23 Oktober. Dan di situ Ibu punya kesempatan sedikit sebentar. Tapi Ibu membetot perhatian publik karena Ibu memberikan sentuhan emosional ketika Ibu menyapa anak angkat. Emang udah berapa lama nggak ketemu Amar Zoni Ibu jadinya? Terakhir bulan Agustus, September lah, awal. Waktu masih di Di Cipinang. Namun ketika ada di rutan, setelah dia dapat ingkrah dari Mahkamah Agung, kemudian kan masuk ke rutan. Nah setelah dari rutan, kemudian kasus yang di Januari itu, nah itu saya sudah kehilangan jejak. Kenapa kehilangan jejak? Karena kan di Selti, kan nggak boleh ditengok. 2 bulan ya? Ya, jadi yang mengenalkan saya itu kan Uni. Selti itu apa, Bu?
tempat di sel itu tempat ini. Sel tikus. Oh, sel Sel tikus. tikus. Sel tikus. Ya, jadi tidak boleh ditengok itu selama 40 hari. Nah, kemudian setelah itu saya kan kalau Amar nelpon saya itu kan nomornya kan ganti-ganti ya. Mungkin dari wartel ada di sana gitu. Jadi saya nggak bisa menghubungi gitu. Jadi saya selalu dihubungin gitu. Nah, pada saat proses yang ketangkap di Jakarta Barat itu, saya dengan uninya itu saya ke Polres. Nah, setelah pada saat di Polres menceritakan kasusnya itu, dan saya mengikuti kasus yang pertama kedua, di situ yang saya kemudian merasakan sebagai seorang perempuan yang dia itu tidak punya siapa-siapa. Ayahnya, ibunya meninggal. Kita flashback ke Ibu, Ya. biar Sobatien juga lebih utuh memahami kasusnya. Amar pertama kali ditangkap di 2017 Ya, di itu Depok. kasus yang pertama. Di Depok. Ya. Terus di 2023 2 kali ditangkap, kalau saya nggak Ya. koreksi kalau saya Ya. salah ya. Di bulan Maret ditangkap di Sentul. Ya, di Jakarta, ya Sentul kemudian Jakarta Barat. Nah, Ya. itu yang tadi Ibu sebut Jakarta Barat ya, dari Sentul ya. Terus yang Terus keempat, di Desember kan juga ditangkap di apartemen di Tangerang Selatan, di ya itu Serpong yang kan. ketiga itu. Yang ketiga itu. Mm-mm. Yang keempat yang ini. Ya, betul. Kan? 3 pertama kepemilikan atau penyalahgunaan atau pemakai. Semua penyalahgunaan narkotika. Oh, penyalahgunaan. Yang keempat ini, Sama Ya. juga penyalahgunaan narkotika. menurut Ibu nih ya. Ya, yang kasus ketiga itu Mm-mm. itu ingkrahnya Mahkamah Agung itu adalah penyalahgunaan narkotika. Hmm. Tetapi karena Amar tidak bisa membayar apa yang diminta saat itu, kemudian kan ada harus bayar juga uang, maka dia sudah nggak punya apa-apa, nah dipenjaralah di situ. Diminta Siapa? uang oleh siapa? Ya, Diminta Siapa uang bayarnya? oleh siapa? ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ih, Supaya tidak jadi fitnah. Karena tadi Hmm. kalimat Ibu kan Hmm. sebut-sebut Mahkamah Agung ya. Mm-mm. Tuh. Ya, Udah kasasi. jadi Amar itu inkrah. sudah pada saat masih dalam pemeriksaan itu tuh bilang dengan saya kalau kasusnya itu sudah rehabilitasi. Pasalnya ada 127 ya Pak. Seharusnya Gitu. direhabilitasi. Direhabilitasi, namun karena kemudian harus periksa ini sekian jumlahnya, saya bilang kalau periksa urin pakai uang, enggak, saya bilang gitu. Saya periksa, buktinya juga sampai putusan itu juga nggak diperiksa. Kalau dia masih menggunakan gitu, karena memang menurut saya dia adalah penyalahguna narkotika. Kalau situasinya seperti Ibu katakan, ini maaf kata ini. Permintaan uang itu datang bukan dari Mahkamah Agung dong. Bukan dari kepolisian dong. Nah, pokoknya yang mengurus ini kan ini kan ada proses nih penyidikan begitu kan, proses penyidikan sampai mau dikirim sampai sidang itu. Nah, itu yang saya mengikuti seperti itu karena kan ada angka-angka yang disebut gitu kan. Maka kemudian putuslah, keputusannya adalah ingkrahnya adalah penyalahgunaan narkotika dengan ditahan dan harus membayar biaya itu. Nah, Amar nggak punya apa-apa, ya masuklah ke rutan gitu. Nah, yang kasus satu masih punya uang banyak. Yang 2017 ya, itu. maka penyalahgunaan, maka direhab. Gitu. Begitu Jadi pula yang tidak kasus masuk dua. gitu. Tidak masuk ke lapas kalau gitu. Tidak. Satu. Jadi direhab semua. Keputusannya ada rehab. Jadi kesimpulannya rehab inilah yang harusnya diberikan bagi penyalahgunaan narkotika. Yang banyak penghuninya itu ada di lapas, Pak. Ya, 60%. 60%. Yang 2023 Yang 2023 dia masuk rutan itu. Kemudian kasus Januari itulah yang kemudian Januari dia 2025 ada ini. penggeledahan menurut Pak Dirjen. Gitu kan. Tapi kalau menurut Pak Menteri itu kan pengedar. Nah, Januari. Tapi kemudian di bulan Oktober ya. Yang kemarin yang terus dia diambil oleh jaksa tanpa ada pendampingan pendamping hukumnya, advokatnya, pengacaranya nggak tahu semua. Bahkan surat pun kalau dia akan diproses nggak ada sampai kemudian ke Nusa Kambangan pun jadi keluarga dari saya pun nggak ada gitu, nggak ada yang tahu gitu. Ibu nggak diberitahu ketika Tidak Amar ada mau yang dipindah? diberitahu. Amar juga nggak beritahu Ibu? Tidak ada beritahu. Padahal tuh siangnya itu pengacaranya itu menjenguk Amar di Pinang. Saya nggak ikut. Jadi pengacara pun tidak tahu bahwa Amar Zoni Kalau malamnya mau diambil, sekonyong-konyong dipindah ke Nusa iya, Kambangan. ke Nusa Kambangan. Jadi Cuman Ibu- kan dari Pak Menteri kan bilang begini, saya akan tugaskan anak buah saya untuk segera memindahkan ke Nusa Kambangan. Mungkin itu buktinya. Nah itu yang kalau tadi saya ditanya kenapa pada saat
sidang kemarin pertama, kemudian saya ada rasa emosional gitu karena saya terharu, sedih gitu loh. Kenapa kok seperti ini? Kemudian kondisinya, kan tahunya kan dari media sosial dia sudah sampai di Nusa Kambang, mata ditutup, tangan diborgol, seperti itu. Jadi yang buat Ibu sedih sebetulnya kondisi Amarzoni atau perlakuan yang diterima oleh ya Amarzoni? perlakuan kan nggak manusiawi menurut saya. Asas kemanusiaan dan asas keadilannya apa? Kalau misalnya Pak Dirjen mengatakan itu satu linting, yang puluhan kilo, kok mana? Yang udah jelas-jelas gitu. Kok nggak sampai ke Nusa Kambangan? Bu, kali pertama Ibu nonton video itu, ya dari media sosial atau dari manapun sebenarnya, gimana Ibu waktu itu menyikapnya itu, menerimanya itu gitu, bahwa itu benar-benar fakta, kemudian video itu Amar diborgol, ditutup mata, digelandang dengan cara seperti itu. Ya hanya bisa astagfirullahaladzim. Nangis-nangis ya Bu? Ya pasti, sampai sekarang pun kalau ini misalnya berdoa gitu ya, sampai ada yang buatkan lagu Amar untuk saya, di mana menemukan sebagai seorang perempuan, seorang ibu yang bisa menggantikan, yang memperhatikan dia selama ini. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada Amar, tetapi mendampinginya, mendorongnya, kemudian memotivasinya, supaya dia punya kekuatan dengan keagamaannya itu. Itu yang saya berikan selama ini sama Amar, sampai termasuk konselingnya, karena saya memang keahliannya di bidang bimbingan dan konseling. Ketika Ibu membesuk Amar, dimanapun itu, di tahun berapapun itu. Jadi, pola komunikasi yang seperti apa Bu yang terjadi antara Ibu dan Amar berdua itu? Kalau Amar itu sebenarnya kan tidak orang yang suka bicara sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Jadi kok ketemu dengan saya itu ya wajar, Ibu gimana sehat, terus ini Amar ini, udah begitu aja gitu. Nah, saya lebih banyak memberikan nasihat, memberikan siraman rohaninya, memberikan buku-buku yang dia perlukan. Itu yang saya banyak berikan itu. Sejauh apa Amar cerita ke Ibu tentang kehidupan keseharian dan narkoba yang mungkin masih ada di sisa-sisanya di... Ya kalau penyalahgunaan narkotika itu, Mas, itu nggak bisa kemudian langsung sembuh sesaat. Sekarang sudah tidak menggunakan, 5 tahun ke depan itu masih kemudian tiba-tiba ingin lagi. Karena ini kan orangnya sakit. Ada pernah Amar cerita ke Ibu bahwa dia pasti pakai? Tidak. Terakhir di Cipinang sudah. Pokoknya semenjak di Selti itu dia sudah nggak pakai. Sudah nggak pakai dia. Dan saya terakhir juga lihat ke Cipinang itu kan sehat, kan kelihatan kalau misalnya dia masih pakai gitu. Tetapi ketika kemudian sisa-sisanya itu yang dampak-dampak dari obat itu mungkin masih ada, yang itu yang kemudian suka ada yang kemudian emosional, keluar ingin muncul. Maka saya berikanlah dengan dia itu seperti misalnya kemampuan mengelola emosi gitu ya, kemudian rasionalnya, perilakunya, dan itu dilakukan. Dan Amar itu menurut saya sangat adabnya bagus kok. Nah itu yang saya kenapa kok sampai kemudian langsung seperti itu gitu. Perkiraan Ibu apa? Ya. Perkiraan Ibu apa yang membuat Amar mendapat perlakuan seperti itu? Ya mungkin dianggap prestasi apa? Apa? Prestasi. Maksudnya? Ya prestasi dari pemimpin yang bisa mindahkan. Kan kalau sekarang kan kalau misalnya, saya bisa nangkap penyalahgunaan narkotika, saya nangkap sekian ini, saya bisa nangkap di sini sekian ini jumlahnya, itu kan prestasi. Yang saya amati loh selama ini. Kan begitu. Bulan ini saya bisa nangkap 40 orang, bulan depan 50 orang, itu prestasi. Tapi Amar nggak pernah mengaku kapanpun bahwa dia masih pakai ke Ibu? Nggak pernah. Terakhir itu sampai saya juga dengan pembina yang di lapas pun juga sama. Alhasil kalau kita hadap-hadapkan, ada pejabat yang mengatakan Amar adalah pengedar. Ada pejabat yang mengatakan Amar bukan pengedar, melainkan hasil pengguna. Jadi menurut Ibu yang mana ini? Ya penyalahguna itu. Bukan pengedar? Bukan pengedar. Tapi walaupun dia sekarang didakwa sebagai pengedar. Waktu saya dengan Dr. Lia menerima suratnya itu, dan dia juga selama ini saya tanya itu apa yang dibicarakan ketika sidang dibawa oleh jaksa itu, dia itu bukan, karena barang bukan milik dia, milik orang ini yang isinya kok sampai sekarang nggak ada diusik-usik. Maksudnya Bu? Ya orang itulah. Sudah terbuka ya nama. Sudah itu kan barang misalnya ini
waktu memberikan surat yang untuk Ustadz dari itu kan dibaca suratnya di situ. Saya juga tanya gitu kan. Milik kamu bukan Bu. Demi Allah. Bukan milik saya. Saya tuh nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat sampai sekarang pun saya tuh nggak dapat duit gitu bilangnya. Nah kalau di lapas itu ya Pak, itu kan pintunya kebuka, nggak dibuka gitu. Jadi siapa-siapa bisa masuk. Siapa-siapa Di dalam ruangan begini, itu kan ya Pak. Ya. Itu kan bisa masuk Kalau siapa-siapa sudah gitu. Biasa bisa semua orang masuk. Nah kalau misalnya sekarang juga Antar sudah banyak yang tetangga. tahu kalau itu belnya milik gitu ya, ya kan? Andre di mana? Kenapa nggak di Cokok. Joko. Statusnya DPO ya terakhir ya Andre. Ya, DPO? Gitu. isunya seperti itu. Nggak tahu betul nggak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau salah tolong dikoreksi. Amar dibawa ke proses yang sampai sekarang ini, yang di Nusa Kambangan, di sidang offline jadinya, karena Amar tidak bisa, tidak mau atau tidak sanggup membayar 300 juta yang diminta. Ya, saya udah baca tuh WA-nya. Dan sampai sekarang WA banyak tuh yang ke Dokter Lia. Yang minta 300 juta itu siapa, Bu? Ada di itu, ya yang ngurusin, yang nangkap-nangkap, yang proses itulah. Bukan kejaksaan ya? Wallahu alam. Tapi otoritas penegakan hukum. Ya. Intinya gitu, Bu Ya. ya. Kan buktinya kan jelas. Karena waktu itu juga ketika sudah mau ketemu dengan Dokter Lia, gitu kan nggak mau. Karena Dokter Lia kan tahu siapa orang tuanya. Nggak mau, maunya sama Adit. Karena bunyinya kalau ini selesai bisa bayar, selesai nggak akan diangkat. Tapi kan nggak bisa bayar, buktinya terus betul-betul diangkat sampai sekarang ini. Negara kan terus-menerus mengklaim melakukan rehabilitasi ini, Bu, bagi penyalahguna. Yang Ibu ketahui Amar itu menjalani rehabilitasi tidak? Rehabilitasi yang pertama, kedua. Rehabilitasi yang pertama, kedua. Ya, di BNN waktu itu, tapi kemudian belum selesai, pindah yang ke swasta. Jadi menurut saya rehabilitasi buat Amar itu belum tuntas. Oke, nanti saya mau ke sana tuh, Mas. Belum tuntas gitu. Oh, Dan di lapas itu nggak ada rehabilitasi. Di lapas, padahal ini penyalahgunaan narkotika, yang saya di luar negeri itu dibuat suatu konsep. Jadi penyalahgunaan narkotika itu tidak bisa dicampur dengan warga binaan yang lain. Walaupun di dalam lapas narkotika, di situ ada bandar, ada pengedar, tidak bisa. Tetapi harus dalam suatu rehab. Karena seharusnya rehab ini juga merupakan hukuman kalau menurut menurut undang-undang narkotika. Itu juga hukuman, tetapi hukumannya adalah rehab. Nah, rehabnya apa? Ya proses pemulihan. Proses pemulihan apa? Pemulihan dari edik, karena dia orang sakit edik. Hasil rehabilitasi itu diselenggarakan, namun tidak tuntas. Belum tuntas. Belum pulih. Karena masih ada fungsi-fungsi saraf otak yang belum bisa kembali berfungsi. Misalnya fungsi kontrol, mengelola emosi, berpikirnya. Jadi sewaktu itu dampak daripada narkotika itu, jenis apa itu akan sewaktu-waktu dia akan mendorong untuk menggunakan. Ngomong-ngomong, Amar pakai narkoba untuk apa, Bu? Ya dia kan pertama karena dengan teman-temannya itu dipakai untuk sendiri. Karena dia capek, karena dia sakit, karena dia iseng, karena dia ya waktu itu kan diajak gitu ya. Pertama itu kan diajak gitu ya. Ya namanya lingkungan begitu. Intinya Pak, ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan nggak bisa apa-apa Pak. Satu-satunya jalan ketergantungan itu dengan rehabilitasi. Kalau tidak, sampai kapanpun minta. Gitu loh. Jadi Bapak jangan salah kalau sama pengguna narkotika tidak direhabilitasi. Saya sudah punya pengalaman ketika narapidana itu dilarang masuk, dulu masih Pil BK ya, saya waktu itu kepala keamanan, tutup rapat. Apa yang terjadi? Yang tadinya hanya harga 1.500 satu tik, ke dalam 4.500, ada pegawai nih, karena punya keuntungan, memasukkan tuh. Masuk, ketahuan, saya tutup. Ketika tertutup, apa yang terjadi? Karena harga di dalam sudah 9.000 Pak. Apa yang terjadi? Masukkan ke dalam ke pos jaga, kan tidak lewat portir, pos jaga, ketahuan karena kita punya sistem ental, ketahuan, tutup. Apa yang terjadi di dalam? Mereka minum kopi dicampur.
Jadi sebetulnya kalau sudah ini, ya itu satu-satunya harus direhabilitasi mereka itu. Iya. Nah, itu yang Ketika nggak ada narkobanya, Iya. larinya. Ada kemarin ada informasi lagi dari seorang taruna akib, dia pegawai, pegawai dia di tempat kami pakai Pak dicampur apa gitu. Jadi memang menuntut terus Pak, itu jadi kita tuh Makanya tidak sakit. bisa. Nah orang satu-satunya dia harus diobat, direhabilitasi. Karena Jadi sakit. LP narkoba itu harusnya ada tempat rehabilitasi. Tapi saya kan pernah bilang, kepala seksi di situ bukan kepala seksi rehabilitasi, kepala seksi pembinaan sama dengan napi lain. Artinya dana rehabilitasi tidak ada. Jadi kalau dulu dia bilang ada Bapak itu bantuan BNN. Rehabilitasi dengan pembinaan itu tidak sama. Iya, beda. Beda ya. Jadi Bapak, ini kan dari sejarah nih Pak, sejarah paradigma pemenjaraan. Pertama dulu pembalasan, penjeraan. Orang penjeraan itu masih terus muncul kedokteran, ilmu kedokteran, psikologi dan lain sebagainya mengatakan bahwa orang jahat itu orang sakit. Jadi satu-satunya harus diobati. Ada yang namanya menghapuskan penjara kan dulu itu ada aliran yang istilahnya dihapus penjara itu tidak usah karena itu yang ada adalah yang jeleknya, penularan kejahatan, pemerkosaan, pemerasan dan lain sebagainya. Jadi yang baik itu harus direhabilitasi. Nah, seperti itu, tapi kan direhabilitasi PBB tidak setuju karena unsur deritanya tidak ada. Harus dibikin menderita. Harus ada, bukan dibikin, harus ada derita karena derita itu dampak dari satu tindakan kan Pak. Bapak kan orang Islam mengatakan kalau anakmu 10 tahun ya tidak sholat, pukulan. Anak itu menderita nggak? Kan menderita. Tapi tujuannya kan bukan untuk menderita kan. Nah itu jadi akhirnya PBB mengeluarkan tindakan bahwa hukuman harus dilaksanakan tetap, tetapi dengan jalan yang lebih manusiawi gitu. Dia itu manusia yang kalau dia itu butuh, ya kasih gitu loh. Justru di negara saya pernah ke Swedia Pak. Di sana itu suami istri boleh kok berhubungan, yang namanya conjugal visit. Jadi di Swedia itu bukan orang agama Islam, tapi Islami Pak. Karena dia itu narapidana diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan istrinya, malah anak-anaknya dibawa. Jadi di LP khusus tuh ada kamar yang cottage juga. Jadi orang suami istrinya datang itu bawa anak-anak, di depan itu ada ayun-ayunan apa semua. Tapi di Indonesia kan baru ngomong gitu, aduh enak bener nanti kepala LP jadi banyak duitnya gitu. Jadi belum apa-apa, yang negatifnya dulu yang dipakai. Bicara negatif saya mau tanya ke Pak Didin. Itu Mas Didin mau tanya dulu. Iya, soal itu pernyataan yang contrary, yang kontradiktif ke Pak Didin ya Pak. Saya mungkin juga banyak publik yang lain terbingung-bingung ketika setelah Amar dipindah ke Nusa Kambangan dengan visual yang mengerikan itu. Beberapa hari kemudian Dirjen Pemasyarakatan terang-terangan bicara ke publik bahwa kasus yang mendera Amar bukan kasus peredaran narkotika dalam rutan. Itu hasil dari pemeriksaan rutin yang sekali dalam sebulan 2 kali ya kan. Dengan barang buktinya 1 linting ganja. Hanya itu. Hanya itu. Sekarang saya kontraskan dengan dakwaan jaksa ya yang di pengadilan yang sidang pertama kali bahwa Amar mendapatkan narkotika itu dari orang dari luar sebanyak sabu, ini sabu bukan ganja, 100 gram sabu. Ketika bicara 100 gram kan banyak banget itu Pak, 100 gram baru itu yang kemudian dibagi 2 kan, sama terdakwa 5, Amar terdakwa 6 ya. Terdakwa 5 tuh Rivaldi 50 gram Rivaldi yang kemudian mendistribusikan ke yang lain, ke terdakwa sekian. Tapi ketika kemudian ketahuan di kamar yang udah beredar ini sama Karupam, Kepala Regu Pengamanan ya, Hendra Gunawan, terus kemudian follow the evidence ya dia, sampai kemudian dapat itu dari Amar.
50 gram. Yang dibagi 2, 100 bagi 2. Terus saya bacakan nih. Dari penggeledahan di kamarnya Amar tanggal 3 Januari. Petugas menemukan 2 unit telepon genggam yang disimpan di celananya. 2 telepon genggam. Kita belum mau masuk ke sana. Setelah itu ditemukan juga 1 buah botol plastik bertuliskan Happy Den yang berisi 1 bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5 sekian gram. Tuh. Petugas juga menemukan 1 bungkus plastik klip berukuran kecil masing-masing kristal warna putih dengan berat neto 0,7 sekian gram. Serta 1 buah tas plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisi 22 linting. Masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat neto 4,2. Jadi selain ganja itu yang kata Dirjen Pas cuma 1 linting, ini 22 linting di kamarnya Amar. Belum selesai Pak, masih ada. Juga 1 bungkus plastik klip berisi 42 linting. Daun-daun kering dengan berat neto 10,6 gram. Oh jadi banyak gitu? Ya, yang ditemukan di atas pintu ventilasi kamar dari terdakwa 66. Jadi bukan cuma 1 gram seperti kata Dirjen Pas, banyak banget ini Pak. Yang linting ada berapa? 60-an linting, 2 itu. Sama sabunya juga banyak gramnya. Jadi yang mana yang kita bisa percaya publik ini? Bingung jadinya. Gimana Pak? Kalau saya, boleh saja itu terjadi. Tapi kan nanti di barang bukti ada dibuktikan di persidangan. Jadi apapun, sekarang dipercaya mana? Ya, itu pemeriksaan siapa? Karena menurut saya berbicara dengan karutannya, dia ngasih tahu bahwa dia itu ketemu itu tidak ada itu apa namanya uraian itu, cuman ketahuan dia konsumsi gitu ya. Ini Bapak bicara dengan siapa ini? Ya artinya saya bilang mau ke sini, saya meminta penjelasan karutannya. Karutan mana? Karutan Salemba. Yang disebut-sebut menjadi tempat Amar Zoni mengedar narkoba ini. Iya. Okay. Dia bilang begitu. Jam 3 sore itu. Karupam melihat ada orang yang kelihatan tidak bagus perilakunya. Mencurigakan diperiksa gitu, ternyata ada temannya. Akhirnya sama karutannya disuruh lapor ke Polsek mana tuh ya? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Mereka diperiksa sampai jam 3 malam, jam 3 subuh, Pak. Nah, baru mereka pulang. Nah, itulah hasil. Nggak tahu, tapi kalau hasil dari karutan nggak ada itu, yang tadi itu. Nggak ada. Jadi mereka itu hanya memang terbukti saja dia goyang-goyang gitu ya. Lalu kira-kira sebanyak ini informasi dipasok dari mana? Kan dia cerita bahwa polisi memeriksa sampai jam 3 subuh setelah jam 3 sore diketemukan, ya. Lalu disuruh lapor sama petugas itu ke polisi memeriksa sampai jam 3 pagi. Tapi tidak termasuk Amarnya? Ya. Termasuk Amar? Amar termasuk. Tapi ada teman-temannya, jadi diperiksa lah. Nah mungkin itu hasil pengembangan dari polisi. Ya. Tapi pengembangan polisi sekalipun Pak. Ya. Sebanyak itu barang, kan adanya di dalam. Kepala rutan masa tidak tahu? Ya artinya gini, itu kan semua diperiksa, justru itu saya katakan. Ada nggak nanti di persidangan itu? Kan itu. Jadi saya juga tidak percaya dengan barang itu. Karena petugas juga tidak menemukan. Oleh karena itu, karutan menindaknya dengan selti. Sebentar. Pak, ini kan udah P21 Pak. Itu saya pelimpahan berkas dan barang bukti dan penyerahan tersangka. Itu pasti ada dong Pak barang buktinya Pak. Justru itu tapi kan ada persidangan. Sebentar Pak, supaya saya paham Pak ya. Komunikasi Bapak dengan Kepala Rutan Salemba, didapatlah informasi bahwa barang Amar itu tidak sampai bertimbun seperti tadi disebut itu. Nggak diceritakan itu. Cuman ketahuan bahwa dia mengkonsumsi, ya kan? Dan perilakunya goyang gitu. Jadi saya ketika Pak Dirjen bicara bahwa dia satu itu, saya lebih percaya Pak Dirjen dong. Satu linting aja itu. Satu linting itu kan. Nggak ada sabu jadinya ya? Nggak ada sabu. Nah, kalau misalnya itu diketemukan, ya silahkan saja buktikan di persidangan gitu loh. Seperti itu. Tapi yang saya ingin, sebelum bicara jauh, pendapat saya ini nanti, saya ingin mengutip pendapat Nelson Mandela dulu. Silakan. Nelson Mandela itu dikenal oleh PBB sehingga yang namanya dia itu
di penjara 27 tahun, jadi presiden Afrika Selatan dan jadi tokoh dan sehingga mendapat penghargaan Nobel segala kan dia, dan diangkat oleh PBB sebagai pengganti yang namanya SMR, Standard Minimum Rule for the Treatment of Prisoners, berlaku di seluruh dunia, artinya sebagai pegangan penjara-penjara di seluruh dunia. Itu kalau dalam keilmuan mungkin itu filosofis dan sosiologisnya, bukan yuridisnya. Nah, Nelson Mandela itu mengatakan tidak ada seorang pun yang mengenal negaranya kecuali dia pernah dihukum. Jadi Bapak itu belum mengenal negara Indonesia kalau belum dihukum. Apa artinya? Ketika dihukum tuh negara harus memperhatikan sehingga orang itu tidak terjadi pelanggaran sama itu. Dia lanjutan ceritanya itu begini. Negara tidak boleh dilihat dari bagaimana negara melayani orang-orang terhormat, ya. Tapi lihatlah melayani mereka orang terpuruk. Ya. Jadi kalau orang terpuruk itu lihatlah dia. Kalau dia cerita dia itu berarti negara Indonesia seperti itu. Ini karena Bapak sebut negara nih, saya mau responnya begini. Saya butuh pertanyaan. Terlepas apakah yang dimiliki oleh Amarzoni itu berlinting-linting ganja plus sabu, ataukah cuma satu linting ganja, itu kan membuktikan bahwa ternyata rutan di dalamnya itu ada barang terlarang. Pertanyaan saya, kok bisa? Masalahnya kan itu ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan siapa? Kebutuhan yang orang yang ketergantungan. Yang masuk kan? Nah, ketika dilarang apa yang terjadi? Sako, Pak. Iya. Ya, karena dia ketergantungan, Pak. Jadi kalau di lapas itu nggak ada orang sako, apa maknanya? Nah itu karena nggak direhab. Karena dia masuk terus. Ya itu masuk akal kalau kita mengasumsikan Amarzoni sebatas penyalahguna, Pak. Iya. Tapi kalau kita anggap Amarzoni seperti kata dakwa pengedar, ini masalah kebutuhan sudah terlewati, Pak. Bukan. Ini masalah bisnis di dalam penjara, Pak. Bukan begitu. Orang yang sudah, dia kan sebagai pengguna butuh duit. Ketika ada peluang untuk mencari duit dari situ, kenapa tidak? Kan gitu. Justru itu jeleknya kalau narkoba itu dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang tadinya hanya pengguna, itu bisa direkrut oleh para itu untuk para bandar untuk nanti kalau keluar jadi bandar, jadi pengedar gitu. Yang tadinya hanya pengguna. Jadi sebetulnya dilematis, Pak. Ini secara tidak langsung Bapak hanya ingin mengkambing hitamkan napi loh, Pak. Sebagai biang kerok adanya narkoba dalam penjara loh. Kebutuhan manusia. Ya, berarti kan Bapak ingin menuding bahwa ini semata-mata masalahnya napi. Tapi kalau banyak, Pak, seperti yang tadi disebut oleh Mas Insan, benarkah kita hanya cukup menyoroti ini sebagai persoalan napi, Pak? Ya itu sistem. Justru itu sistemnya yang harus diperbaiki, Pak. Apa? Kalau narkoba itu ya dikasih di LP narkoba yang di situ terjadi adanya rehabilitasi. Di Cipinang ada ya, Pak ya? Cipinang ada ya? Nggak ada. Sekarang lapas khusus di lapas. Itulah jeleknya, Pak. Jadi itu nggak ada sama sekali lapas khusus narkoba. Saya belum pernah narkoba. Narkoba itu kan setelah pensiun itu saya dapat itu menggemai. Saya tanya, itu di narkoba ada nggak kepala seksi rehabilitasi? Nggak ada. Apa? Seksi pembinaan. Itu sama dengan LP-LP lain, seksi pembinaan. Padahal yang namanya judul seksi itu kaitannya dengan anggaran. Jadi fasilitas rehabilitasi di Cipinang ya kata lapas khusus narkotika narkoba. Apa istimewanya? Apa istimewanya? Nah itu. Nggak ada jadi. Nggak ada. Nah ini saksi. Itu saya mengutip tadi yang kebutuhan itu ya. Iya. Gini, maaf. Nggak apa-apa. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bapak itu tentang kebutuhan, karena dia edik, ya kan? Nah, seharusnya kalau tadi kemudian karena kebutuhan saya diberikan. Nah, ini memberikannya kan berarti kan tidak legal, ilegal kan? Nah, itulah kalau misalnya saya mengatakan narkoba itu bisnis besar. Nah, ini loh Pak yang saya katakan. Kalau dikatakan sekarang jadi seharusnya negara hadir itu bukannya dilegalkan, tapi kan diawasi ketat, Pak. Bukan. Nah, kalau misalnya itu diawasi ketat, ya berarti kan yang ketika saya butuh nih, karena saya kecanduan,
Saya butuh supaya saya nggak sako kan. Kemudian kan saya diberikan oleh petugas. Berarti kan saya diawasin. Diawasin sama Tetapi kalau tudingannya kemudian ditangkap sebagai pengedar, berarti itu dianggap kan barangnya kan ilegal. Nah, ini Barangnya kan permasalahan. ilegal, kemudian dijadikan malah oleh lapas sendiri telepon polisi, dia langsung disidik. Masalah Jebakan maksudnya, jebakan Ya itu gitu, karena kan di lapas sendiri aja kalau saya masuk itu pertama lapis, dua lapis, ketiga lapis. Belum lagi nanti masih ini, masih itu. Jadi tidak semudah itu. Semestinya Jadi tidak tembus barang gitu, Bu. barang ini loh, karena itulah yang kemudian kenapa saya masih mengatakan Amar itu penyalahgunaan narkotika. Karena kalau misalnya dia edik katakan sedang butuh sako, pasti ingin kan. Tetapi saya tahu persis Amar bisa mengelola emosionalnya. Dia menahan supaya tidak. Tetapi kalau kemudian ada barangnya, pasti dia ingin, pasti pakai. Nah, sekarang kalau misalnya butuh kemudian dikasih, berarti kan memang itu legal dari. Nah, enggak artinya sekarang kan masalahnya karena apa namanya rehabilitasi tidak ada, berarti semua yang masuk tuh ilegal. Nah, itu. Yang seharusnya itu negara hadir dengan anggaran. Kan mereka dokter kan ngasih tahu, oh ini kemampuannya, kebutuhannya segini. Dia caranya begini, ngasih, tapi nanti lama-lama dikurangi, Pak, sampai 0. Oh, Itu namanya rehabilitasi. Itu desensitisasi. Iya, itu namanya rehabilitasi. Itu di BNN juga begitu, rehabilitasinya itu. Tidak cukup cuman itu, tetapi juga secara sosial medisnya Nah, ada ya, juga itu di pembinaan ada itu. Ya. Itu jadi yang saya omongkan itu rehabilitasinya, Pak. Pak, Kalau saya mau pembinaan- tanya gini ke Pak Dindin. Sebagai mantan Ordal, Iya. maksud saya Ordal, Bapak kan Iya. pernah bekerja di dalam kan? Iya. Mana? Tadi Bu Titin menyebut hal ihwal terkait 300 juta rupiah. Ya. Oke, satu. Yang kedua, beliau juga katakan ini pengamanan berlapis. Hitung-hitungan di atas kertas semestinya barang-barang ilegal tidak tembus dong. Begitu kan Iya, ya Bu ya? iya. Tapi faktanya ada bertimbun barang tadi disebut. Pertanyaan saya, Bapak fair saja. Ini ada keterlibatan oknum petugas lapas tidak? Kemungkinan gini kan, manusia itu bukan hanya objek, Iya. tapi dia subjek. Objek bisa diawasi, tapi yang namanya akal, nafsu, dan apa namanya nurani kan tidak bisa di itu. Dan itu mereka di belakang yang resmi dong. Manusia petugas ya, bukan malaikat. Iya. Mereka juga di belakang gini. Oke, saya hargai itu. Berarti Bapak cukup Ya. objektif lah ya. Ya. Berarti saya masih menganggap ini penangkapan terhadap Amar Zoni ini blessing in disguise loh. karena bisa membongkar semuanya. Harapan saya ini bisa membongkar semua. Tidak berhenti hanya pada sosok Amar Zoni. Tapi Ya, kemungkinan adanya petugas-petugas yang katakanlah hilaf, Nah. petugas-petugas yang ikut main bisnis narkoba itu juga bisa disikat habis. Saya kaitkan dengan balik apa ya? Kebijakan policy dari Dirjen Pas setelah kasus ini bergulir. Bahwa Ditjen Pas lah ya, atas nama Ditjen Pas, itu akan mengirim seratusan orang anggotanya ke Nusa Kambangan juga untuk dididik, dibina, Nakal karena ya. mereka telah nakal. Gitu kan. Itu artinya pengakuan ya Pak? Enggak, artinya ini saya juga belum tahu. Maksudnya mereka itu pengguna narkoba, maksudnya. Bukan. Bukan. Petugas yang dari pernah lapas melanggar. ini Untuk dibina di sana. dibina di Pakai Nusa Kambangan. apa? Di sana tuh mau disamakan dengan narapidana narkoba di sana. Kalau Ini menurut kan- Bapak gimana? Hah? Jadi apa? Nggak masuk akal. Pembinaan itu satu ya hukuman disiplin saja. Atau disuruh ada pembinaan ya seperti ada misalnya pembinaan dilakukan kalau kami itu minta bantuan dari polisi untuk pembinaan kesamaptaan gitu. Sama dengan KDM lah gitu kepada anak-anak itu. Itu aja. Jadi bukan pokok ke Nusa Kambangan mau apa? Mau narkotika. Jadi frasanya Pak Dirjen yang bilang sekian seratusan orang kan, jajarannya akan dididik, dibina karena pernah melanggar atau melakukan kesalahan. Itu apa maksudnya melanggar atau melakukan kesalahan? Saya tidak tahu, ini yang harus disampaikan kepada Dirjen. Karena kalau saya selaku atasan ya, kalau ada anak nakal ya, bawahan nakal ya kita bina aja gitu loh. Tapi Bagaimana kalau tidak terus-terusan kita pecat, anggap. Dengan kinerja ya tidak cukup dengan sekolah. Iya. Kalau dengan kinerja kan kinerja dia dalam pekerjaannya, tugasnya, apalagi sebagai
pembimbing, pembina. Kan begitu di dalam Undang-Undang Bapasnya kan begitu. Iya. Pembimbing, pembina, meneliti. Nah, itu yang saya pernah menjadi instruktur dalam pelatihan Bapas itu dari 100 orang itu hanya 2-5% yang meneliti ketika kasus di dalam. Jadi artinya kalau ini penyalahgunaan narkotika, itu kan harus diteliti tindakan kasusnya. Betul. Kan diikutin, dia masih seberapa Nah, ini, itu yang masih tidak ketergantungan ada. ini gitu kan. Itu yang tidak Nah, ada. kalau di Malaysia itu yang penyalahgunaan narkotika ini dilindungi oleh negara, bahkan keluarganya. Sehingga dia tetap dilindungi karena masih ada yang menawarkan itu menjadi tugas daripada penyalahguna itu untuk menginformasi kepada pemerintah. Nih loh, sumbernya ini loh, barangnya dari sini. Nah, itu ketangkep. Tetapi bukan penyalahgunaan narkotika kemudian dijadikan sebagai buli-buli, dijadikan sebagai alat. Ya kan, kalau saya mengatakan alat di mesin dalam uang maksud Ibu? Ya? Menjadi mesin uang gitu? Ya mesin uang, karena kok 99T itu. Karena narkoba itu tidak hanya di dalam lapas, di luar itu bisnis besar. Pak Dindin, ketika dikatakan bahwa Amarzoni dikirim ke penjara high risk ya? High risk for maximum security. Maksud high risk itu apa sih? Amarzoni itu napi high risk itu maksudnya apa? Nah itu karena dianggap ya kalau saya ini kalau ada dua anomali maksud saya. Dirjen sendiri mengatakan hanya pengguna dan satu liting. Iya. Itu bukan high risk. Jadi apa maksud high risk ini? Nah ini ya kan sebutnya high risk itu hasil harusnya dari litmas. Itu di kita itu ada dua kebutuhan, ya artinya apa yang namanya litmas kebutuhan, need assessment atau risk assessment. Nah yang risk assessment itu diteliti sampai dari mendalam sampai dia itu ini high risk. Misalnya contoh napi yang teroris, karena dia itu jangankan ini sama petugasnya saja dia berani melawan kan gitu. Seperti saya 2 jam dengan narapidana yang dihukum mati itu teroris 2 jam karena dia kenal dengan saya, katanya orang Tasik sama-sama DI, dia bilang gitu. Apa yang 2 jam saya bicara Pak? Terakhir itu bilang saya pamit. Padahal saya pejabat. Pak izin Pak ya. Bapak kalau pulang ke Jakarta lebih baik keluar, Bapak berdosa. Bayangkan loh. Dia itu sampai ngomong saya ini pejabat di atas, tapi menyarankan kepada saya untuk keluar jadi pegawai negeri karena Bapak itu sudah berdosa. Udah banyak dosanya di sini. Udah banyak dosanya. Nah sampai begitu. Itu kan berarti pola berpikirnya padahal kita itu baik-baik mau apa gitu ya. Jadi kita tidak bisa sungguh-sungguh memahami secara definitif makna high risk dikenakan kepada Amarzoni itu apa? Nah ini yang saya dan bilang. Diucapkan oleh petugas lapas di sana, oleh Ibu itu, bahwa Amarzoni ini adalah dalam pengawasan karena high risk. Ya itu kan itu ada apa namanya? Ada kriterianya. Nah, kalau kriterianya apa? Kalau memang tadi itu yang betul itu. Cuma satu linting ya, gajah. Kalau satu linting, nah ini kan cuma. Permasalahan ada 2. Pejabat resminya itu ngatakan satu linting, saya kira bukan high risk. Tapi kalau ini yang tadi diceritakan dakwaan apalagi ini, nah justru itu yang pertama paling diutamakan, buktikan dulu sidangnya, gitu loh. Bapak membaca nggak kemungkinan Kementerian IMIPAS dan Kejaksaan berseteru dalam tanda petik? Artinya, dengan punya kepentingan masing-masing. Antar lembaga penegakan hukum, Bapak mengendus ada ketidaksinkronan tidak? Itu kewajiban. Karena ya artinya kalau ini orang itu baik, kenapa harus setuju dengan tuduhan itu? Kan gitu. Karena ini kita sedang membela itu tadi. Kita itu kan satu-satunya mungkin apa namanya pekerjaan yang PBB itu mengawasi langsung, Pak. Detail bagaimana itu harus dilakukan dalam lapas itu. Ketika ada terjadi seperti itu, yang harus diperiksa itu amar itu kalau menurut PBB, pertama dia harus diberikan kesempatan untuk mendapat bantuan hukum. Ketika diperiksa harus ada saksi. Itu yang sebetulnya tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara teoritis, Pak. PBB yang memberi. Itu sudah dilakukan belum? Ada tidak?
Apa? Amar Zoni mendapat pendampingan atau fasilitas Ketika semacam itu? diperiksa kasus ini. Tidak ada. Waktu diperiksa nggak ada, Nah, pengacara juga poin nggak berikutnya. dampingi. Ya. Satu, di titik hulu ternyata tidak sesuai kaidah nih Pak. Kaidah. Tetapi Ya. kemudian di media sosial yang dia seperti dihakimin, dia sebagai penjahat yang ini, itu yang tidak dipikirkan oleh para pimpinan, oleh para ini, bahwa dampak digitalnya itu akan berdampak kepada mental. Betul, Dia setuju. punya anak, dia masih Itu punya setuju. keluarga, Itu dia nggak setuju. punya ayah dan ibu. Saya yang selama ini menjadi ibu angkatnya itu saya pun merasakan tidak manusiawi dan tidak ada keadilannya gitu loh. Karena seolah-olah itu dibunyikan dengan high risk, kemudian dia itu penjahat. Jadi satu-satunya jalan, Pak. Kita harus punya empati. Bagaimana kalau kita diperlakukan seperti apa namanya? Seperti Amar Zoni. Itu aja. Justru itu sama Taruna saya ngajarkan. Di situ dikatakan bahwa salah satu syarat pegawai lapas itu apa? Punya rasa kemanusiaan. Apa indikatornya? Dia harus punya empati. Digelandang dengan tangan terantai dan Ya. mata ditutup. Itu menurut Bapak manusiawi tidak? Itu dalam SMR tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan ngambil minum pakai jigenma masih ditutup matanya dan diborgo gitu. Kalau ada karena dianggap bahwa dia itu high risk mau lari, harus disembunyikan, Pak. Justru disembunyikan. Jangan diperlihatkan ke kamera maksud Bapak. Iya. Dan ini Pak, waktu dia berangkat ke Nusa Kambangan itu kan tengah malam-malam, Iya. malam hari. Kemudian paginya itu di media sosial itu sudah banyak. Padahal dia berangkat ke sana itu kan tidak dengan keluarga, tidak ada yang bawa handphone dari pihak-pihak kita. Berarti kan pihak-pihak dari Dirjen Lapas, dari Kementerian Impas kan begitu. Yang ini kemudian kok malah menyebarkan gitu, Pak. Anggaplah ada seperti upaya mendramatisasi situasi Amar Zoni ya. Tapi kalau kemudian dikatakan begini, bagaimana menurut Bapak? Ini cara yang harus dilakukan untuk memunculkan efek jera. Nah, Supaya semua orang lihat, ini loh perlakuan Kembali. terhadap residivis. kembali ini. Sekarang efek jera itu tahapan kedua setelah pembalasan, Pak. Paradigma perlakuan pelanggar hukum itu pertama pembalasan. Itu dosa mata dibayar mata. Yang kedua itu penjeraan. Kenapa terjadi kehilangan kemerdekaan? Karena menurut filsafat efek jera bahwa kemerdekaan itu adalah segala-galanya. Oleh karena itu semua orang bebas melakukan apa saja kecuali dia melanggar hukum atau melanggar orang lain, kepentingan orang lain. Nah, ketika melanggar kepentingan orang lain, dia harus dicabut agar dia jerak. Inilah apa yang terjadi, penularan kejahatan itu. Masuklah itu teori dari rehabilitasi kedokteran bahwa mereka itu bekerja bukan karena kebebasan, tapi dia punya jiwa dan salah pendidikan. Misalnya adrenalin yang tinggi kan, itu kan bukan salah dia. Nah, sehingga itu jangan dia hukum. Dia harus diobati. Pak Dindin, ini terkait dengan penegakan hukum terhadap Amar Zoni. Ini ranah kerjanya kejaksaan, hakim, polisi, dan advokat ya. Iya, Karena sudah masuk di persidangan. Tapi secara rendah hati kita bisa terima tidak bahwa ada agenda pembenahan internal di lingkungan pemasyarakatan itu sendiri? Dari kasus Amar Zoni ini yang Bapak potret. Harus. Ada tidak kebutuhan untuk melakukan pembenahan secara internal? Sebetulnya itu yang harus dilakukan. Oke, sebetulnya. Bapak kan pernah jadi Sesdirjen nih, Pak. Kira-kira agenda pembenahan internal itu seperti apa yang sepatutnya dilakukan? Kebetulan waktu itu saya selama 4 tahun dan berhasil meningkatkan reformasi birokrasi. Lanjut. Nah, itu sampai di dalam SMR itu, standar minimum itu dikatakan begini. Pegawai lapas harus sedemikian rupa dapat penghasilan yang memadai agar banyak orang yang orang-orang baik menjadi petugas. Daya tariknya itu. Satu. Apa yang terjadi? Berhasil. Yang saya sebagai sestit 2 juta asalnya Tujang Gajah Barat, ketika diresmikan jadi 12 juta. Nah, itu kan signifikan. Saya bisa perjuangkan itu. Iya, saya perjuangan itu. Dan itu sebetulnya termasuk dulu Bapak
nomor 2. Saya masukkan direktur sendiri Pak, Bapas itu. Dulu di bawah sekali itu Bapas, bukan siapa-siapa itu. Saya lakukan. Nah itu dalam kerangka itu. Lalu memang dalam penerimaan itu ada 4 syarat Pak sebagai pegawai. Dia punya integritas. Nah penting ini. Yang kedua punya profesional. Itu dimasukkan ke Poltekkip itu agar supaya itu atau lain-lain. Yang ketiga punya rasa kemanusiaan dan keempat bahwa pekerjaannya adalah sesuai dengan hati nuraninya. Bayangkan itu. Jadi kalau sesuai dengan hati nuraninya berarti kan ikhlas. Pak, jadi kalau yang sekarang Dirjen Pas akan mengirim seratusan jajarannya dididik, dibina di Nusa Kambangan juga. Ya tadi Bapak bilang pakai apa gitu kan? Omong kosong itu Pak. Ya karena kalau menurut saya itu hanya menakut-nakuti aja. Itu juga kan sebenarnya akan ada ini kan menandatangani ikrar, komitmen, semacam akta integritas lah. Bolehlah itu. Tidak ada lagi handphone, tidak ada lagi peredaran narkoba, ya kan? Satu lagi apa lupa saya. Karena udah terlalu banyak fakta integritas saya lupa Mas. Karena di lapas juga udah over kapasitas, ya kan? Jumlah over kapasitas sekarang ini jumlahnya itu sudah melebihi. Ya, ada semua hampir provinsi. Saya mengamati Pak kasus 130.000 ada saya datanya. isi LP itu yang pas. Berapa sekarang? 270 ribuan. Iya. 2 kali lipat, Pak. Pak, saya punya pertanyaan yang barangkali terdengar kurang ajar, Pak. Tapi sebagai pembayar pajak saya ingin minta pertanggungjawaban begini. Ini jenjang karir di Kementerian Pemasyarakatan ini, dulu Kumham ya. Itu kan semestinya menyiapkan kader-kadernya untuk sampai di pucuk pimpinan tertinggi, Pak. Tapi dengan segala hormat, apa yang bisa kita lihat, Bapak dan mantan Kumham lain tidak ada loh Pak yang sampai pada level atas di imigrasi dan pemasyarakatan. Nah inilah ya. Ya artinya kementerian Bapak ini memang rapuh sehingga harus dipimpin oleh pihak lain. Itulah yang terjadi. Jadi paradigmanya paradigma keamanan bukan paradigma pembinaan. Bapak anggap itu tidak tepat? Ya. Paradigma keamanan tidak tepat itu? Tidak, karena di PBB itu keamanan sudah penting tapi sudah nomor 2. Kenapa Bapak menganggap bahwa sekarang yang terjadi adalah justru doktrin atau paradigmanya adalah keamanan? Itu kan kalau polisi kan, gini Pak. Di polisi itu ada rumus penyimpangan terjadi karena ada niat dan ada kesempatan. Menurut mereka kesempatan yang ditutup sehabis-habisnya, biarpun niatnya tinggi tidak akan terjadi penyimpangan. Salah itu? Enggak, pemasyarakatan itu justru sebaliknya. Niatnya yang diperbaiki. Walaupun kesempatan luas, kalau niatnya baik, tidak akan ada terjadi. Justru itulah ada pembinaan di luar lapas. Itu yang namanya pemasyarakatan. Itu kan kalau dalam bahasa community based correction. Penjara di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk tidak ada ini. Alhasil dunia pemasyarakatan di era pemerintahan Prabowo ini akan maju jalan di tempat atau justru mundur, Pak? Sekarang ini. Justru itulah yang saya ini karena kelihatan Allah ini kok sudah lebih cenderung ke keamanan gitu lah. Seperti contoh Pak, hilangnya di undang pemasyarakatan itu saya melihat hilangnya satu pasal, di situ harus ada yang namanya TPP. Siapa itu TPP? Tim Pengamat Pemasyarakatan. Jadi seorang petugas yang bikin litmas itu tidak seenaknya bikin litmas, Pak. Ini harus disidangkan di TPP. Dan TPP ini ahli-ahli sehingga dia nakal itu ya kalau kan bisa saja yang seharusnya jelek dikatakan baik. Alasannya hasil litmas. Kan harus ada tim kalau kita itu ujian itu ada dosen sidang skripsinya baru lulus itunya. Nah di lapas itu ada TPP dihapus. Yang kedua, dulu ada Balai Pengamat Pemasyarakatan. Jadi yang memberi masukan kepada menteri agar kalau ada apa-apa itu secara teoritis, secara ilmiah masukan. Jadi tim tersendiri. Nah kalau secara internasional pengawasan itu harus ada, yaitu TBPP ini harus mengawasi juga kejadian-kejadian yang suara-suara masyarakat jadi harus diteliti.
agar supaya terjadi. Jadi ini pisah dari Direktur Jenderalnya karena ini di bawah Menteri langsung. Tapi namanya BPP dulu ada. BP. Sekarang BPP dihapus, TPP dihapus. Kenapa itu dihapus sekarang? Nah, itulah yang saya tidak masuk akal. Contoh ini kekecewaan saya. Benar, itu penghapusan itu kebijakan level menteri atau level negara. Karena itu bunyi undang-undang. Bayangkan Pak, saya pernah menjadi pengajar ilmu hukum di Trisakti, itu ilmu penitensier. Saya tahu bahwa ilmu penitensier itu ilmu pelaksanaan pidana. Paham Pak ya? Jadi ada dulu KUHP, ada di luar undang-undang KUHP-nya, baru pelaksanaan. Apa yang terjadi sekarang? Undang-undang pemasyarakatan. KUHP-nya baru di tahun 2003 disahkan dan akan berlaku 2006. Undang-undang pemasyarakatan sudah muncul tahun 2002. Nah ini siapa yang salah? Wong pelaksanaannya duluan kayak lahir tidak ada bapak ibunya. Ini kan kesalahan-kesalahan. Ini kalau saya ngomong begini Pak, mungkin dimarahin sama senior. Sekarang saya terlalu berani. Karena ini memang kesalahan, bukan kesalahan di Jenpas, tapi memang kesalahan bangsa kalau menurut saya. Wong namanya hukum pelaksanaan pidana kok lahir duluan. Iya. Ini ya logika yang sederhana aja. Sehingga ketika ada penyalahgunaan narkotika yang harusnya menggunakan undang-undang narkotika dengan rehabilitasi, digunakanlah KUHP pidana itu karena dia memiliki kemudian menyimpan dan menguasai yang jumlahnya mungkin hanya 0,5%. Itu 5 gram itu. Sementara itu kan untuk konsumsi karena dia masih edik. Nah, ini yang kemanusiaannya itu. Sehingga para petugas-petugas lapas itu kan kalau tadi sebutkan ada kekuatan keamanan gitu seharusnya lebih kepada layanan kemanusiaan itu yang tepatnya. Karena apa yang ada di lapas penyalahguna narkotika ini adalah orang sakit. Sakit apa? Sakit edik. Jadi edik ini harus disembuhkan. Maka kalau saya menyampaikannya, Bapak mungkin setuju atau tidak. Jadi penyalahguna narkotika itu ada dalam suatu tempat rehabilitasi tersendiri. Tidak dicampur dengan narkotika pengedar ataupun bandar. Ataupun yang kriminal-kriminal umum. Dia pembunuh, perampok, dan sebagainya. Tetapi dia ada di dalam suatu tempat rehabilitasi yang itu juga hukuman. Hukumannya rehabilitasi dan itu sudah sesuai dengan undang-undang narkotika, Pak. Nah, Nusa Kambangan yang sekarang dihuni oleh Amarzoni seperti itu tidak? Bukan. Jauh itu. Untuk semua, bukan hanya narkotika, tapi teroris juga termasuk. Iya. Alhasil kalau gitu boleh dong saya berspekulasi bahwa kondisi Amarzoni akan sama atau bahkan mungkin akan lebih buruk lagi sejak dikirim ke Nusa Kambangan. Ya tidak tahu, tergantung karena itu yang jelas mentalnya pasti. Karena saya pengajar bimbingan konseling belajar psikologisnya. Ketika dia sebelum dibawa itu dia juga sudah waktu saya di Cipinang sudah ada Pak di lapas itu yang mengatakan kamu akan dibawa ke Nusa Kambangan, itu sudah ada beberapa kali mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga tekanan-tekanan misalnya seperti udah Mar, kamu diam aja, nggak usah keluar-keluar, nggak usah ngomong sama wartawan. Kemudian bilang dengan saya, loh kamu itu kan di dalam, bagaimana mau bisa bicara sama wartawan? Yang bicara itu kan di luar. Nah seperti itu. Nah dengan demikian Pak, menerapkan suatu kebijakan, keputusan, perlakuan kepada penyalahguna narkotika, masukkan kepada yang high risk. Kalau itu ada selinting, dianggap itu adalah kejahatan yang besar, ada Nusa Kambangan, sekarang tidak bisa komunikasi, tidak bisa ditemuin, itu mentalnya pasti akan down. One man, one cell. Itu saya sudah seperti apa, kemudian tidak bisa sekarang juga menengok, itu pasti akan lebih memperburuk. Maka di situ yang menjadi saya itu ketika lihat Amar secara online, dengan kondisi yang dia ada di sana itu saya langsung nggak kuat ketika dia manggil ibu. Itu tuh inget karena kalau saya ke Cipinang jenguk di sana Pak, dia duduk di sebelah kanan tiba-tiba gerongsol aja di samping saya. Ngapain pindah saya tanya gitu, mau pengen deket ibu. Nggak ada yang perhatikan Amar, nggak punya apa-apa, duit semua habis, apa-apa udah habis. Tanya dokter dia aja yang sering nengok, itu satu. Tapi instruksi dulu Pak ya. Yang namanya one man one cell kan sering salah besar itu persepsi. Karena yang one man one cell itu justru jalan keluar dari karena yang
sama-sama siang hari di kamar bersama, itu menimbulkan penularan kejahatan dan lain sebagainya. Lalu ada ide untuk dipisahkan satu orang satu supaya tidak terjadi penularan itu. Jadi, tapi caranya kalau seorang itu malam sendirian, siang bersama-sama. Artinya sebagai manusia, ya, dia harus digaulkan juga dengan yang lain. Ketika the one man cell itu kan kemanusiaan hilang. Justru hasilnya apa yang terjadi? Ketika sekian tahun one man cell, dia justru di masyarakat jadi gila, Pak. Karena selama sekian puluh tahun tidak pernah bergaul dengan orang lain. Bergaulnya dengan siapa? Dengan pendeta. Kalau itu pengalaman Eropa, Pak. Dan itu udah dialami ketika WA ke dokter Lia, juga dia mengatakan, kenapa saya itu selalu ada di salah apa ini, dan sampai saya nggak kuat mau bunuh diri. Ada seperti itu disampaikannya itu. Dan itu saya lihat mental dia sudah down gitu. Nah itu yang kemudian bener. Padahal kan sore misalnya, kalau siang itu pengacaranya itu kan menjenguk. Itu nggak ada info kalau dia mau dibawa ke Nusa Kambangan gitu. Nah ini yang yang rehabilitasi ini yang betul-betul itu yang tidak dipahami, bahwa rehabilitasi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Narkotika bagi penyalahguna narkotika yang harus dilaksanakan dan di tempat yang khusus sendiri, karena di tempat rehab itu kan ada nanti psikologisnya, psikiaternya, kemudian ada konselingnya ada di sana, itu yang akan diberikan terus sehingga akan ada perubahan. Akan dipindah ke Nusa Kambangan itu harus diberitahu Pak ke keluarga, Pak. Ya, seharusnya gitu. Karena itu keluarga semua harus juga tahu. Yang harus diperhatikan adalah Bapak kenal dengan istilah kalau dalam sosiologi itu self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Jadi dia itu justru kalau sudah dicap, bagaimana dia akan jadi itu. Ya, jadi kalau dicapnya penjahat ya jadi penjahat. Ini justru masyarakat menghilangkan cap itu. Sehingga yang namanya dipoto di luar itu tidak dilarang karena itu akan saya cuma masyarakat dicap begini ya terus-terusan. Dan kayak yang moto justru malah yang bawa gimana itu? Ya artinya yang bawa maksudnya yang bawa bawa ke sana itu. Itulah yang saya kira itu yang harus dipelajari. Yang harus diberikan pembelajaran dampaknya itu. Misalnya Amar ini keluarganya gimana? Anak-anaknya, kasihan. Saya Pak waktu pergi ke tempat rehabilitasi di luar negeri itu anak pejabat di sana. Dia sudah direhab di Indonesia 2 tahun, dia tidak sembuh, tidak pulih. Kemudian dipindahkan sama bapaknya di sana. Dia ketemu dengan saya, kemudian saya nunggu dijemput, dia datengin di gubuk saya. Di situ dia ngobrol secara hati ke hati. Dia pengen pulang ke Indonesia. Gitu. Dia belum sembuh, Pak. Nah, kalau itu anak pejabat, karena narkoba ini nggak melihat gender, nggak melihat usia, nggak melihat keluarga. Kalau misalnya nggak dengan anaknya, dengan cucunya, atau keturunan ke-7 kali, itu adalah Amar. Terjadi apa ini? Iya kan? Itu yang saya itu sebagai penggiat, penggerak narkoba sejak 98, penyuluh. Dulu tidak seperti ini kondisinya. Begini Pak, masyarakat harus tahu ya. Amar sudah dicap jahat. Yang menderita bukan hanya dia, keluarganya juga. Iya, anak-anaknya lihat digitalnya itu yang harus diperhatikan bahwa ini punya dampak. Justru itu PBB mengatakan jangan dipoto apa yang begitu. Asas kemanusiaan dan asas keadilan. Melihat visualisasi yang atau siapa yang bikin itu ya, yang ketika semua orang setiap nonton itu terlalu mengerikan, mengagetkan itu kan, shock kan. Ibu lihat di balik itu ada apa sebenarnya? Apakah itu bentuk tekanan supaya Amar mau mengikuti apa yang diminta pihak-pihak lain itu? Saya korelasikan dengan waktu Dokter Lia di sini. Dia bilang ada titipan pesan ke Amar yang disampaikan ke Lia bahwa udahlah ikutin aja maunya ini, gitu kan. Karena Anda bisa ngelawan apa? Iya. Karena 2 institusi besar nggak punya backing, nggak punya uang. Hmm. Ada di putar seperti itu gitu. Nah, tetapi Amar nggak cerita dengan saya, dengan Dokter Lia. Kemudian Dokter Lia menyampaikan dengan saya, gitu. Ada seperti itu. Nah, melihat seperti ini kan ada bentuk suatu diskriminasi, ya, penekanan yang punya wewenang dan kekuatan, power yang kemudian menyebabkan. Jadi yang diganggu itu mentalnya. Amar itu yang diganggu ada mentalnya, penyalahgunaan.
saya melihat ini dari sejak 98 itu banyak yang terjadi seperti itu sampai ibunya meninggal bener ada di DKI itu Pak. Dia juga bolak-balik seperti itu. Dia ditangkap, kemudian dibawa ke kantor polisi. Dia nggak bawa bukti, tetapi dites positif. Kemudian tiba-tiba di situ ada sekitar 6 hari tempat rehabilitasi yang tidak jelas rehabilitasinya. Baru 1 minggu di sini sudah minta uang ini sekian puluh juta. Ibunya jam 11 malam hubungi saya dengan nangis-nangis begitu. Pak, jadi siapa yang menutup mata dan merantai Amar sedemikian rupa itu siapa? Ya artinya gini ya, saya kira itu perorangan lah. Artinya maksudnya begini, dari lembaga mana Pak? Dari lembaga mana? Terus terang. Ini dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau bukan? kalau yang memindahkan Direktorat Jenderal dari Direktorat Jenderal, tapi kan masalahnya itu tadi, yang orang-orang yang punya kepengetahuan tidak menjadi pimpinan di atas kan membawa paradigma dia dari atas kan. Tetapi Pak, waktu dan masuk akal lah kalau ini bukan paradigma pemasyarakatan itu. Clear Pak. Perlakuan terhadap Amar itu sekarang saya pahami berdasarkan penjelasan Bapak itu adalah perlakuan yang merupakan cerminan dari paradigma keamanan. Ya, persis itu. Dan paradigma keamanan itu yang namanya paradigma diganti kan karena kegagalan. Kenapa paradigma keamanan di nomor 2 kan jadi pembinaan? Karena sudah nyata-nyata gagal. Sekarang mundur. Ya mundur. Nah, jadi sekarang dipakai mundur lagi. Jadi kita tuh mengulang kesalahan sebetulnya kalau dilihat segi keilmuan ya Pak. Ya. Tapi SOP waktu mengambilnya itu kan masih ada surat harus mengambil nih Amar di sini. Nah kalau pimpinan yang ada di lapas itu kan tinggal menunggu instruksi dari atas. Ambil dia, ambil ini, itu kan harus gitu Pak. SOP-nya kan misalnya gitu. Ya kan Pak? Karena yang di bawah, yang pimpinan-pimpinan yang ada di lapas ini itu kan tinggal menunggu dari atas. Nah itu di atasnya tuh SOP-nya seperti apa kan? Pak, waktu saya tarik nafas panjang-panjang. Saya ini waktu saya jadi sesdit yang mau mengetahui itu apa namanya pengangan kalapas. Saya diminta sama Dirjen, Pak Dirjen bikin itu kalapas terbaik. Setiap tahun kasih hadiah gitu. Saya hanya bilang, Pak, kalau hanya SK, saya tidak mau, Pak. Apa maksudnya? Kalau kita sudah mengatakan dia itu baik, dia harus promosi. Oh, begitu Pak. Ya, udah gitu. Jadi, kalapas terbaik, karutan terbaik gitu ya. Itu begitu dapat SK yang setiap tahun itu pasti promosi waktu saya itu. Sekarang ya Bapak tahu sendiri. Ya, Mas. Banyak banget. Jadi asas kemanusiaan ya Pak, asas keadilan yang tidak dipikirkan dalam berikan pelayanan kepada penyalahguna narkotika. Jadi pemerintah harus membuat tempat rehabilitasi yang sebagai hukuman bagi penyalahguna narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika adalah hukuman rehabilitasi. Kemudian ada proses rehabilitasi, itu yang tepatnya. Sebetulnya sekarang sudah ada LP narkotikanya itu sebetulnya, tapi tidak ada rehabilitasinya. LP narkotika ada pengedar, ada bandar Pak, yang ini khusus. Bu, dalam itu kan karena negara itu terbatas, itu di dalam tuh harus ada pemisahan blok pengguna, blok pengedar, itu. Nah, itu lapas sipilnya nggak seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi ini tidak harus. Levelnya lapas khusus. Kan ada karena dana terbatas kan. Kalau disuruh bikin gitu itu kan lebih banyak lagi. Kalau udah dibikin bagus gitu mau masuk. Tapi Pak yang namanya dihukum dari nggak ada yang enak. Nggak ada. Nggak ada. Itu kalimat terakhir ya. Dihukum nggak ada yang enak. Itu aja. Sobat TN, kita mau nggak mau harus hentikan obrolan ini, kalau enggak ya masih panjang lebar. Ya kan? Tapi silakan disimak bahwa masukan-masukan perspektif dari dua narasumber bahkan luar otokritik biasa. loh. Otokritik itu yang saya bilang luar biasa. Seperti kita membuka kotak Pandora bahwa begitu banyak persoalan-persoalan di balik rutan lapas dengan paradigma yang menurut salah satu narasumber ya udah nggak pas lagi sekarang, gitu kan. Malah terjadi kemunduran dari sisi perundangannya. Gitu. Jadi silakan aja Sobat TN untuk tonton berulang-ulang. Ini menarik banget. Perspektif-perspektif yang mungkin sangat bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang ada apa di balik kasus yang diwakili oleh Amar Zoni ini. Karena di balik itu seperti kita membuka kotak Pandora, banyak persoalan yang muncul sekarang. Jadi
Silakan ditonton lagi. Dan saya juga janjikan setelah siniar yang ini kita akan lanjutkan serialnya dengan kita berbincang-bincang dengan penasehat hukum dari Amarzoni, Pak Bang John Matias. Tunggu aja ya. Jadi saya bersama Mas Reza, terima kasih untuk Bu Titi, Pak Dindin, untuk segala macam informasinya. Dan kita harus akhiri ini, kita pamit ya Mas ya. Tapi